never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who plan. Halo semuanya, saya sudah berada di Kalimantan Timur, Bontang, tepatnya Bontang Lestari. Kandang ada di bawah ini teman-teman. Wih, cantik banget. Ukuran kandang 12 kali 51, atapnya esbes ya di sini, tapi yang ada catnya gitu, dikasih cat ya. Untuk konstruksinya full kayu. Lihat, ini ada tandon airnya, letaknya ada di kanan ini. Tandon besar, tandon kecil semua pakai filter supaya nanti masuknya air itu bisa disaring dan kualitasnya bagus. Assalamualaikum. Nah, cantik sekali. Jalan tengah ini dibuat 2 meter, jangan lebih. Kalau mau bikin kandang rak koloni ya, jangan kurang kok, jangan lebih, sorry, jangan kurang. Nanti supaya tidak susah. Air masuknya di tengah ya. Masuk untuk air minum ada di tengah, itu ngambilnya dari ujung sana tadi, lewatnya sini di bawah lantai 2 nih, lewatnya sini, masuk ke sini, nanti dibagi ke kanan kiri ini semuanya ya. Ini tidak pakai regulator, cuman pakai stop kran aja, nanti dibagi yang atas ke sini, yang bawah itu ke sini. Ini semua pakai lampu LED ya. Lampu LED-nya panjangnya ke sana itu dibagi sekitar 25 meter ya, dan ke sana juga 25 meter. Itu pembagiannya ada di tengah sini. Karena standar kita untuk lampu LED itu maksimal panjang adalah 30 meter. Lebih baik ya dibuat di 25 atau 20 meter ya, supaya awet, adaptornya tidak gampang panas, dan untuk menghindari nanti supaya tidak kebakar. Untuk di pinggir sini kita pakai jalan 1 meter kawan-kawan ya, jangan sampai mepet kalau bisa. Tapi kalau masih suka dengan metode kandang rak yang lama, bangunnya mepet begini sih oke, nggak apa-apa, itu pilihan ya. Tapi ini kan ada pertanyaan, misalkan mas kan ukuran kandang rak, terus efisiensi dari ke angin, pakai blower, terus pembersihan semua ya, kita pakai sebelum tirai atau dinding ini kita wajibkan jalan supaya maintenance-nya mudah. Ngambil ayam dari sisi sini mudah, membersihkan kotoran sebelah sini mudah, jalan mudah, mengangkat tirai mudah, semuanya mudah. Kalau yang mau bangun kandang rak, bertanya, ya buka dulu pintunya, ukurannya yang pas bagaimana, itu macam-macam teman-teman. Tadi kita bisa menghitung mulai dari bawah sampai atas sini, kerak yang kedua ini bisa terhitung 1 meter. 1 meter ya, biar tidak terlalu tinggi. Nanti untuk ketinggian susah ngambil ayamnya, susah manennya, susah memberi makan dan maintenance. Nah, setelah yang bawah ini, yang bawah ini bisa pakai ukuran 30 cm tingginya, bisa pakai 35 cm dari bawah sini ke atas sini. Oke, dimengerti ya. Terus pagarnya, ini pagar ya, ini pagar dan pintu. Pagar dan pintu itu kita pakai tinggi sekitar 30 cm. Berarti dari bawah sampai ke sini sudah ketemu 60 cm. Terus ruangan ini ruangan di atas pagar ini berapa? Kurang lebih kalau ruangan ini bisa pakai 40 cm atau 30 cm. Kalau 30 cm itu setinggi ini. Nah, pokoknya tempat pakan bisa masuk teman-teman. Tinggi ini ya, ini 30 cm. Masuk gini aman. Kalau misalkan tidak terlalu tinggi ya, kalau dikasih 20 cm pun oke. Jadi tinggi dari sini
sampai ke ruangan ya, ruangan bebas ini ya totalnya 50 cm terus kohe. Nah, tolong ini seandainya ya biar teman-teman itu mudah saat pemberian pakan, pemberian minum, maintenance, panen dan semuanya. Nah, dari bawah 30 ya. Di sini 30, ini 30. Ini kan sudah ketemu 90 cm. Kemudian kasih jarak kurang lebih tempat kohe itu minimal di sini kalau rak kedua itu 20 cm. Berarti nanti raknya ini teman-teman itu adalah 110 cm. Ketemunya di sini. Di atasnya bebas. Kalau ingin rendah lagi, ada solusi. Dari bawah kalau dibuat 20 cm terlalu pendek, tetap pakai 30 cm. Tapi kalau 20 cm itu cukup. Jadi teman-teman di bawahnya kalau mudah sini ya, ini dikasih semacam terpal karung ya, itu pakai 20 cm atau 25 cm is oke, nggak masalah ya. Kemudian di atasnya tetap tagar 30 cm. Nah, tetap dihitung 30 dulu ya, 30 cm ini 30 cm, berarti 60. Terus tingginya ini ruangan di atasnya ini sekitar 20 cm, berarti 30 ke sini 20 cm. Nanti ketemunya ini ya, untuk tempat box ayamnya ini sekitar 50 cm. 50 cm terus nanti kan ke tempat kotoran ya, 50 cm tambah 80 teman-teman, 80 tambah 30 kan dari sini sampai ke sini ketemu 80 cm ya. Ulangi 30 pagar 30, terus ruangan di atasnya 20 ya, ketemunya 80 cm. 80 cm tambah ruangan kohe 20 cm ketemu 1 meter. Jadi 1 meter nanti ke sini, jadi tidak terlalu tinggi, mudah ngambil ayamnya. Tapi tidak bisa memasukkan tempat pakan, agak susah masuknya kecuali ini dibuka. Nah, ininya dibuka langsung bisa. Pokoknya kalau pintunya dibuka itu cocok. Nanti bisa di tingkat 2. Kalau nggak dibuka nggak bisa. Pembangunan dari kandang ini request dari Bapak Teguh itu kayunya kayu kulit. Jadi ada yang tanya, Mas kok pengen buatin kandang seperti itu ya? Kita pakai kayu kuning kalau pengen cepet pembangunannya. Sini bisa ukuran 12 kali 12. Kalau ini nggak ada. Ini di bawahnya 12 kali 12 oke. Nah, bisa nggak kayak gini? Kalau pengennya langsung dibuat 3 susun ke atas atau 4 susun ke atas itu nggak perlu pakai ini. Nanti akan buang biaya besar ya. Langsung menjunung ke atas. Cuman Pak Teguh ini kan beda. Mintanya dibuat bawah sendiri, atas sendiri. Kalau dilangsungkan teman-teman langsung 4 susun ke atas gini, nanti yang dibuat jalannya ya cuman ini pokoknya setiap lajur ini nanti dibuat jalan. Yang di kandang Bapak Teguh yang nggak boleh teman-teman sini contoh adalah di ukuran ya, cuman Bapak Teguh ini sudah mensiasatinya karena sudah dibantu oleh saudaranya Bapak Budi. Ini kan ada ukuran yang terlalu lebar untuk bagian sini, dekat sini lebar, ini 2,5 meter. Ini request langsung ya. Terus yang menjadi standar saya ada di sini 2 meter. Kalau menurut saya yang menyebabkan kawan-kawan peternak, kawan-kawan ABK, kawan-kawan yang panen yang menyebabkan kesulitan itu karena di ukurannya nggak pas, tinggi raknya ini nggak terukur karena terlalu lebar. Tapi kalau sudah punya metode sendiri kayak Pak Budi dan kawan-kawan yang sudah menerapkan di sini, ini nggak masalah. Monggo silakan belajar. Bagi kawan-kawan yang masih mengalami kesulitan itu belajar ke teman-teman yang lain. Yang cocok adalah 2 meter per 2 meter seperti yang tengah sini. Nah, seperti yang tengah sini 2 meter ya. Itu nanti bisa ngambil sisi kanan, bisa ngambil
sisi kiri. Ngambilnya mudah, tidak susah. Tapi kalau lebih panjang atau lebih lebar, ya seperti contohnya ini, bayangkan ini kan 1,5 meter, agak susah. 1,25 meter, sorry, agak susah cara ngambil ayamnya. Itu yang menyebabkan kawan-kawan kita semuanya yang ada di Pontianak, Kalimantan khususnya, Kalimantan manapun, walau di Jawa juga mengalami kesusahan adalah di ukuran raknya yang terlalu lebar. Dia mengalami kesulitan, masih kesulitan di kandang rak, silakan bertanya. Kita di grup PHN Koloni, kita sudah sediakan grup PHN Koloni itu untuk membahas seputar ilmu peternakan khususnya di rak koloni ini. Memang banyak yang mengeluh susah panen, susah semuanya, itu dikarenakan ukurannya yang tidak pas atau memaksakan ukuran lebar dan kandang itu untuk menarget populasi. Contohnya ya ini yang seharusnya dikerjakan teman-teman itu, kita kasih ukuran yang tepat. Kandang rak koloni itu yang bagus itu dimulai dari populasi kecil dulu. Lebarnya berapa? Lebar adalah 7 meter. 7 meter itu nanti akan dapat 2 susun seperti ini, 2 meter, 2 meter. Nanti sisanya akan kebuang buat jalan samping itu ketemunya 7 meter. Kalau 8 meter bagaimana? Kalau 8 meter itu sama dengan 7 meter. Kalau bangun mending kalau langsung rak itu langsung 7 meter, nggak usah 8 meter. Teman-teman akan buang biaya di situ, biaya yang lebih. Nanti malah kalau memaksimal populasi malah jadi susah. Ini lampu sudah terpasang semuanya dari jalur ke jalur. Jadi jalur rak atas sendiri, bawah sendiri, itu masing-masing jalur itu 1 rak ya, nggak boleh 1 lampu. Biasanya ada yang pasang lampu di tengah jalan itu untuk menerangi 2 sisi, ini kurang maksimal. Jadi ayam juga butuh terang, ayam juga butuh suasana yang nyaman. Terus pemberian dari lampu tersebut, lampu itu kita gunakan lampu yang terangnya juga tidak berlebihan, terangnya yang pas. Seperti pemilihan warna, ini namanya bukan lampu warna putih, ini namanya warm white. Warm white itu bikin nyaman, kayak kita di cafe. Kalau lampunya putih terang itu kurang nyaman. Kalau warm white kita kan nyaman ngopi, makan snack dan sebagainya. Nah itu kita pakaikan di dalam kandang, ayamnya nyaman, ABK-nya nyaman, pemiliknya kandang juga tambah senang. Mungkin gitu ya laporannya dari Bontang Lestari, Kalimantan Timur. Demikian dulu, nanti kita sambung konten yang lainnya. Oke, tetap semangat, jangan pernah putus asa dalam bermimpi. Jangan putus asa dalam menggapai cita-cita, karena mimpi itu gratis teman-teman, nggak bayar. Kalau bermimpi aja teman-teman capek, apalagi mewujudkan. Karena masa depan itu adalah milik mereka yang percaya dengan impiannya pastinya. Oke, bagaimana salamnya? Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Jangan Sensei, channel informasi dan berbagi ilmu seputar peternakan dari Bontang Lestari, Kalimantan Timur.